Memasuki acara yang kelima, mari kita dengarkan dengan penuh seksama dan hikmat pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Roykan. Kepada Bapak Muhammad Roykan dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal mukarramin, semua yang hadir, khususipun dumateng wakil dari MWCNU Kecamatan Wates, Bapak Zuyinal Fatah. Kemudian dari seluruh Banom MWCNU Muslimati mboten hadir. Bu Muslimat diundangi ta? Kudune teko. Harusnya datang untuk memberi apresiasi terhadap anak-anaknya. Kemudian dari Ansor Mas Fauzi beserta rekan-rekannya berkata sahabat lali aku. Sahabat-sahabatnya. Kemudian dari Fatayat berta sahabati, semua yang saya hormati, tidak lupa pula dari anak-anakku, baik dari PC maupun PAC. Lali aku PAC Ibnu PPNU Kecamatan Wates yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Ketika kalinya, terima kasih waktunya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat, terima kasih ya. Wah, jahe. Matur, oh enak, mesti enak lah aku sing ngaji. Matur suwun, jahe ini. Sebelum saya lanjutkan, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Zuyinal Fatah ini sebagai wakil ketua MWCNU. Dan harapan saya ke depan MWC-nya ya Pak Zun ini. Setuju enggak? Setuju. Berjuang sejak Ibnu, Ansor dan NU. Fatayat. selalu bersama. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Zun, memang perjuangan saat itu seperti itu, memang zamannya itu. Kalau sekarang sampean Pak Pedah ya malah ngisini no jajak. Kudu nguntir saiki. Sekarang harus nguntir.
Terus selanjutnya mengenai desainer siapa lagi desainer? Hanya meluruskan. Dalam istilah NU ada syuriah, ada katib. Katib itu penulis, sekretaris. Jadi bukan kho tapi k, ya. Diperhatikan, katibun dari kata madhi, kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun, penulis. Lain dengan khotib. Nah, khotibun toknya panjang, wi bagi aku tukang khutbah. Tukang khutbah. Lelek khotib khoknya panjang, ki cah-cah iki. Pelamar, peminang, ket saiki mek minang tok ora oleh-oleh. Kapan terusan khotib gantinen katib, kok lek khotib panggah minang tok ora oleh-oleh wis ruwet. Khotib, jadi ada khotibun itu lelaki yang meminang. Lek khotibun ki wong sing khutbah. Kalau dalam jajaran pengurusan syuriah ada katib. Nah, ada katib. Napa Pak Sukir? Kesupen ingkang kula hormati, syuriah ugi tanfidiyah saking gadungan, saking ranting gadungan. Kasep omonge nek ngarep dhewe lali aku, Masya Allah. Kancaku jenggelek nek kono ora ketok. Kalah karo Pak Jun. Wedi semono. Mengenai youtuber Pak Zun ini bidangnya. Benar. Jadi mungkin saya harapkan kritikan terus disampaikan ke anak-anak kita untuk yang lebih baik. Untuk saat ini alhamdulillah tiada rasa bangga yang melebihi hari ini. Pertama kali Ibnu PPNU Kecamatan Wates mulai lagi kegiatan rutinan Ahad Wage yang dilaksanakan pada Ahad Legi. Entah karena apa. Semoga ini bisa berjalan lancar dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama tentunya disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan organisasi kita semakin maju, semakin berkembang dengan baik, tidak terpengaruh dengan organisasi-organisasi yang baru-baru ini. Itu penting. Mungkin ini nanti akan kita bahas untuk memunculkan ghirah. Ghirah itu apa toh? Ghirah apa ghirah? Ghirah ki apa? Kok girah Ghirah itu pomo kiai maknani aku lek ra ngadeg ra penak aku ki. Boleh saya berdiri? Ghirah itu pomo kiai lek maknani buta arpan. Buta arpan ini cemburu. Takrif secara istilahi ghirah itu karo Pak Zun ra oleh dalil tapi lek nek niki kudu dalil. Karahatur rajuli ishtiraka ghairihi bima fi haqqihi. Jenenge ghirah itu tidak senangnya seseorang atas turut campurnya orang lain di dalam sesuatu yang menjadi haknya. Benci atau tidak senangnya seseorang atas ikut campurnya, ishtirak itu melu-melu. Ishtirak ghairihi, bercampurnya orang lain dalam suatu hal yang menjadi haknya. Itu namanya ghirah. Ghirah ini ada yang diperbolehkan, ada yang baik, ada yang tidak. Tidak semua ghirah itu baik, tidak. Tapi ada yang baik, ada yang tidak baik.
Itu masalah ghirah. Contoh ghirah. Nah, Allah sendiri senang terhadap, ada kalanya senang terhadap ghirah, ada kalanya tidak senang atas ghirah. Karena ada dua. Nah, misalkan kita cemburu pada pasangannya, oh itu hak saya kok didemek-demek. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang dicintai Allah, Ghirah le. Pasangan itu bukan pacar, pasangan. Lah ghirah yang tidak disenangi Allah dicontohkan seperti cemburunya seorang anak terhadap yang menikahi ibunya alias bapaknya, cemburu. Memang contohnya seperti itu. Itu kan ndak bener. Wong jenenge Pak dhewe kok dicemburoni. Pak dhewe dicemburui. Atau misalkan sudah janda dinikahi orang lain, oh ibu cek boto ra mulai terus piye karepe dadak. Cek boto. Aja sampai ngono iki. Itu yang tidak boleh atau tidak disenangi Allah. Nah, yang kita bahas saat ini adalah ghirah terhadap organisasi setelah sekian lama vakum. Mulai sejak kapan tuh ini? Maret teko 9 bulan dalam kandunganmu, wahai bunda sayang. Lagune Soneta tahun 70-an. Setelah itu engkau menjaga, setelah itu engkau berdoa, semoga kau bahagia hidup di dunia. Rong roh awakmu lagu iki. Ya mesti urung, golek ana nang YouTube lah nek. Soneta judule apa ya? 9 bulan. 9 bulan ibu mengandungi ngono kuwi. Karo ibuke aja sampai macem-macem. Jangan sampai berani-berani dengan ibunya. Baik anak-anak semua, untuk saat ini untuk membangkitkan bagaimana kita harus kembali melihat sejarah. Kita harus kembali melihat sejarah saat itu. Sejarah dari para masyayikh, para pendiri kita sebelumnya. Kimeng titipi Fatihah lali nenggo. Fatihah dan juga monggo napa maos li khamsatun nggih. Moga-moga kita semua aman dari segala macam virus, khususnya virus corona. Ini memang li khamsatun, saya sejak kecil itu dulu setiap ada pagebluk di rumah saya, para tokoh para memang ngubengi desa. Ngubengi desa tiap malam numpak peda. Ya li khamsatun, tapi lagune gak kaya lagune sampean jengek-jengek ngono kuwi. Lagune biasa. Li khamsatun. Dadi ketok lek tenanan ngono. Li khamsatun utfibi. Aduh, malah ngeden tok wis. Melu masayeh gini. Fatihah riyen nggih. Hadiyatan la hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya as-sanifin wal ulama syahada as-salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa hamalatil hajjabaniyah خصوصا لحضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن دنسنا منهما إلى يوم الدين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وحيد السلام وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى خصوصا أولياء التسعة ومؤسسي جمعية نهضة العلماء خصوصا بهكي خليل المنقلاني بهكي محمد هاشم أشعري كي وهب حسب الله كي رضوان سرابايا كي Mas Asnawi Kudus wa awanihim wa usulihim wa faraihim wa man intasaba ilaihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kediri, sedaya baik tingkatan MWC maupun BC ingkang sampun kabudhut dening Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahum wa rahimahumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lah li khamsatun sing lagu pundi sampean aku manut iki. Soale suaraku nggih lagu ndi penak. Asale nggih ingkang napa nggih khudur li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah al-Mustafa wal-Murtadha وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها خار الوباء الخاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها خار الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Sampun. Li khamsatun kangge nolak. Kula iki gadah wong 5 sing saged nolak pagebluk penake ngoten. 5 sinten? Al-Mustafa. Al-Mustafa sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Wal Murtadha niku Sayyidina Ali.
Pomo di kalam nasar ki redaksi biasa iku kudune wa Fatimah dan Dewi Fatimah wa benahuma lan anak lorone Sayyidina Ali dan Fatimah nggih menika Sayyid Hasan lan Husain. Ana lho. Cuma karena syair akhirnya Fatimahnya diletakkan di belakang. Juga kadang ada yang pakai al. Nyapo? Karena disesuaikan dengan kharrul wabail Hatimah. Secara nahwu tidak boleh. Fatimah itu tidak boleh diberi al karena ghairu munsharif. Paham ghairu munsharif? Ora nampa tanwin. Paham tanwin? Aku malah kelingan bagi ustadz ustazah Mbak Mut jenengan kan ustazah toh. Sekarang kan model cepat belajar cepat membaca sehingga tidak diperkenalkan huruf hijaiyah maupun harokat. Seorang guru harus pandai memasukkan itu. Harus tahu huruf hijaiyah. Kalau tak tahu huruf hijaiyah, marai tajwid ki gak iso wae dhewe. Gak paham ya. Huruf izhar ada berapa? 6. Hamzah, ain, wain, kha, khoin, a, ha, a, gho dan lain sebagainya. Itu harus dikenal nih. Diperkenalkan. Kemudian juga fathah. Nah, awake dhewe dhisik kan Baghdadiyah. Baghdadiyah hafal mulai alif bata terus a i u an in un ana auna una aina ainakum. Ana aina ainakum aunakum unakum. Diperkenalkan. Itu dulu. Nah, sekarang kita harus bisa napa niku gabung nih. Harus bisa menggabungkan antara belajar cepat membaca dan pengenalan huruf hijaiyah. Ini penting. Soalnya ra ngono ra iso tajwid. Soalnya saiki tahfidz iki banyak. Rumah-rumah tahfidz itu banyak. Maaf ya. Kadang gak ngerti ilmune blasan. Awake dhewe lek pengen deponakan atau anak esok pengen ngapalne Quran harus benar-benar cari pondok kita sendiri. Jangan khawatir kita ini mempunyai pendiri yang benar-benar ulamanya benar-benar mempunyai sanad keilmuan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya acungi jempol tentang usaha dari PAC untuk mencari tempat. Meskipun mek ngono kuwi, kula wis repot mek ngono tok piye to Pak Kan. Kita kembali ke sejarah. Sejarah ketika NU itu tidak gemen-gemen. NU itu selain memang itu ditimbulkan oleh karena kefanatikan. Fanatik itu nomor 1. Fanatik baik dalam agama, dalam kebudayaan maupun lain-lainnya. Pada tahun 1926, ki mesti wis tahu krungu kabeh. Ketika Raja Ibnu Saud mau membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu Kiai Wahab Hasbullah itu sangat susah karena makam Rasulullah. Karena saat itu Ibnu Saud itu beraliran Wahabi. Ingin semua yang bermadhab, semua sejarah peninggalan itu dihancurkan karena itu sarang dari kemusyrikan dan bid'ah. Persis dengan yang ada saat ini lengoncai ngono kuwi. Persis. Jadi sejak dulu sudah ada, nggak usah gumun sampean. Nggak usah gumun. Nah, akhirnya ulama-ulama Indonesia yang kita banggakan, ulama kita, pendiri Nahdlatul Ulama itu mempunyai inisiatif harus usul kepada Ibnu Saud supaya tidak membongkar makam Rasulullah.
Padahal saat itu ada Kongres Islam sedunia yang berada di Mekah. Raja Saud itu mengalahkan saat itu pada tahun 21 itu mengalahkan rajanya sebelumnya sehingga menguasai daerah Hijaz itu daerah Mekah dan Madinah. Daerah Mekah dan Madinah. Karena di situ banyak sekali tinggalan-tinggalan sejarah Rasulullah, akhirnya krono dianggap tempat kemusyrikan mau dihancurkan. Saya hanya ingin menggugah semangat kita betapa getolnya Yai Wahab Hasbullah. Betapa getolnya Yai Wahab Hasbullah, lincah dan perlu sekali adanya siasah atau politik. Kita berorganisasi ini jangan sampai tidak mengerti politik, kudu ngerti. Meskipun kita bukan partai politik. Kita nanti mulai sejarah sejak dulu mesti ada kaitannya dengan perpolitikan. Nah, ketika mau mengirimkan utusan ke Makkah, ke Raja Saud, di situ ada persyaratan harus ada organisasi yang formal. Padahal NU belum terbentuk. NU belum terbentuk. Nah, saat itu yang ada di Indonesia ada CCI, Sentral Komite Al-Islam. Pada tahun 2001 itu sudah wujud CCI. 1921. Nah, kemudian nama itu berubah menjadi CCC. Apa CCC? Sentral Komite apa ya Pak Sun? Gantine Islami. Nah, lali aku sene sing keri, lali oleh. Lah kemudian yang mau diberangkatkan itu dari organisasi formal itu. Di situ ada Kiai Mas Mansur, ada Has Cokro Aminoto. Ya Wahab Hasbullah itu berusaha mendekati mereka. Didekati, intinya supaya mengusulkan kepada Ibnu Saud agar aliran bermadhab itu jangan sampai dihilangkan. Mek kuwi tok. Tapi selalu menghasilkan kekecewaan. Gak patek ditanggapi karo kaum modernis, istilahnya seperti itu saat itu. Nah, tidak patah semangat, akhirnya mendirikan Komite Hijaz ini goro-goro seperti itu, tidak terus menyerah. Jadi generasi NU yang handal itu nggak boleh baperan. Bener orang gue. Nggak boleh mutungan rauleh, nggak oleh. Pemeneh selisih pendapat itu hal yang biasa. Yai Wahab Hasbullah mendirikan itu atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya berhasil sowan ke ikut Kongres Islam sedunia di Mekah sana. Nah, akhirnya di sana membawa diplomasi, tidak cuma membawa surat dari Kiai Hasyim terus ditompo, ya tidak seperti itu cah. Mesti demo diplomasi sing ra karu-karuan. Wong kono ya mempunyai dalil-dalile malah awake dhewe kalah dalile mesti Quran hadis. Nah, Yai Wahab Hasbullah saat itu benar-benar saya bayangkan lincah, cerdas, siasahnya benar-benar ampuh. Akhirnya benar sampai sana menyampaikan surat, hanya menyampaikan 5 permohonan, 5 risalah. Di antaranya itu tadi. Jadi bermadhab itu jangan sampai dihilangkan, kemudian jangan sampai menggusur tanah makam Rasulullah. Yang terakhir, supaya jawaban Raja Saud ini tertulis bahwa risalah utusan dari Indonesia ini supaya dijawab dengan tertulis dan diterima. Akhirnya sampai sekarang itu hasil perjuangan pendiri-pendiri kita. Jadi sejak dulu kita sudah berkecimpung di pemerintahan. Kita tidak boleh ngomongin politik, tidak boleh. Politik kita politik kemasyarakatan supaya
kita dalam berorganisasi ini supaya nyaman. Sampean go ngenangi, Pak Sun menangi yo. Zaman Orde Baru. Mbok menawa enek, mbok iki nangi ora to. Sampean tak ceritani. Zaman Orde Baru itu ke partainya kan cuma P3, Golkar dan PDI. PDI bener ya? PDI, Golkar, P3. Pernah ya Allah mau mengadakan kegiatan, jo meneh tong ini kira. Kegiatan pengajian iki Masya Allah. Izine iki angel, pol. Kegiatan sing enekne kok NU, wis penake omong ngono. Kegiatan kok yang mengadakan orang NU sulitnya ndak karu-karuan. Minta ampun. Minta ampun. Memang dipersulit. Pengajian nanti malam, surat izin baru datang asar, kadang-kadang seperti itu. Memang ndak boleh. Karena politik, kekerasan politik seperti itu. Pernah itu terjadi. Nah, saat itu saya di pelosok itu sebagian sebagian ada masyayikh yang juga sebagian. Jadi pernah saya di pelosok pas coblosan tahun berapa ya? 90-an, 87 kalau tidak 9. Coblosan tahun berapa Pak Jun? Yang jelas saat itu lek ping aku getol P3 wis moh aku Golkar kok. Saat itu di pondok kalau yang mencoblos di pondok harus nyoblos Golkar. Wah, iki aku gak pegel. Mulai aku. Sujokno enek ngono kalau yang tidak bisa itu boleh pulang. Mulai aku panggah ra gelem aku. Mulai aku milih P3 panggan. Kenapa pondok seperti itu? Karena memang supaya kegiatan keagamaan itu tidak dipersulit. Hanya itu. Malah Gusmi wis kan duwi seibakno Golkar ning meneng ae. Soale geger lek diumumne mesti kawede kita itu harus pandai-pandai meleram keadaan, piye keadaan tetap kondusif tapi politik berjalan. Gitu loh. Ojo titik-titik zon, titik-titik tawur, wis ra karu-karuan. Ndak seperti itu, tidak berakhlakul karimah, bukan ajaran dari pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Pulang saya, oleh Sujono, oleh Anggara gelem ya Allah. Ternyata tujuannya seperti itu. Makanya hubungannya dengan pemerintah itu baik sekali dulu. Yaidin itu baik sekali. Karena itu, apalagi Yai Munif. Nah, tujuannya adalah kita sebagai organisasi Nahdlatul Ulama, kita juga harus siapapun siapapun yang menang dalam pemilu maupun pilbub, pilgub, kita usaha harus tetap bisa di atas. Artinya gimana? Artinya jangan sampai dikucilkan seperti itu. Yo misalnya berjuang yo tetap berjuang, kita tetap, cuman tujuan utamanya itu jangan sampai salah awake dhewe. Jangan sampai salah, tujuan hanya untuk organisasi. Hanya untuk organisasi. Kayak aku ngomong nih pilbub wis kampanyene wis bar aku. Rasa tenang. Aku ora ngomong nih. Dan yang kedua, perbedaan masalah itu biasa. Jangan sampai dibawa-bawa setelah coblosan. Ki harus ditanamkan dalam hati. Itu nanti akan bisa terwujud kalau fanatisme kita terhadap organisasi itu benar-benar kuat. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi meskipun kita terserah ada masa-masa pandemi seperti itu, kita harus tetap berusaha bagaimana organisasi ini, rutinan kita ini tetap berjalan dengan baik. Bariki nek Tempurjo. Tempurjo hadir? Endi? Tempur.
Iso ora iki merjuangne Tempurjo ya, umpane rada duwe kekhawatiran lah Tempurjo ki. Tak jajal iki lho, jajal piye ngono lho. Iki tak critani usahane Yai Wahab Hasbullah sampai ngono. Bukan saja nasional, go internasional sejak zaman dulu. Nah, Komite Hijaz itu didirikan pada tahun 1926. Lah, lek MD kan jenengku. MD itu kan didirikan tahun 1925, selisih setahun, tapi lebih modern sana. Jadi pendirine podo, gurune ya sama. Begitu ya, jangan sampai kita harus tetap mengenang betapa. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan siasah. Zaman Rasulullah itu sudah siasah itu benar. Tanpa siasah mukhal. Tanpa siasah kayaknya tidak mungkin kita bisa menduduki tempat-tempat strategis. Angel siasah kemasyarakatan itu. Sulit. Nah, kalau tempat-tempat strategis itu tidak kita kuasai, akhirnya seperti ini ya Pak Dewi, tidak bisa. Kita contoh perjuangan Wali Songo. Sampai delok sejarah Wali Songo. Kenapa Wali Songo sing dinikahi kok putra-putra raja? Loh, nyapa kok gak ndulik nek gunung? Kok tidak seperti itu? Ya kurang maksimal no. Tempatnya kurang strategis, posisinya itu kurang strategis. Ketika menikahi putra raja, putri raja, loh, bagaimana? Strategis sekali, mau berdakwah dimanapun sangat mudah untuk mempengaruhi sang raja. Pomorojone rong gelem lebu Islam, minimal tempat-tempat kita berdakwah itu diberi kebebasan. Sampai delok makome wali-wali sing gak neng nggone kerajaan jajal sapa? Ndak ada toh? Sunan Derajat. Loh, Giri. Hampir apa meneh Syekh Jumadil Kubro. Kaya ngono kuwi. Karena beliau mempunyai kegigihan atau istilahnya ta'assub. Nah, ini yang mau saya bahas ini. Kita harus mempunyai fanatisme yang tinggi terhadap organisasi kita sendiri. Wong organisasi anyar kuwi fanatik ra karu-karuan nyanggone mae dhewe, nyanggone organisasine dhewe. Saiki rame kaya ngono kuwi. Kenapa fanatik itu sangat penting? Benar-benar penting. Benar-benar penting. Fanatik ini juga ditanamkan oleh para wali terdahulu sehingga negara kita ini benar-benar kuat. Oh, angel junggel Indonesia ki angel. Karena adat itu sudah menjadi tradisi dan menjadi fanatisme dari semua golongan, semua suku, semua daerah. Sehingga mencintai tanah air itu sebenarnya bukan hadis. Mencintai tanah air itu sebenarnya bukan hadis. Yo Kanjeng Nabi dulu kan di Mekah, hijrah ke Madinah, terus kangen atau rindu tanah airnya. Tanah airnya, bagaimanapun kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, sing dipangan ki yo Indonesia. Kita harus cinta terhadap tanah air kita. Lah itu termasuk daripada ta'assub. Kimeng absen ini semua hadir, Wim. Enek perwakilannya porang, ngono loh. Semuanya. Segaran ada. Endi cah emang. Wes roh aku dhisik dhewe ya. Alhamdulillah. NO-ne sing kurang Pak Jun. Wong aktif piye? Jane sudah ada rantingnya itu. Sudah ada. Ada. Dulu ketika konferensi kan juga hadir, juga ikut kok. Ada. Oh, pelantikan ya. Pelantikan ada. Iki piye lah nyedeki iki.
Kembali kepada materi, saya ambil materi ta'assub atau fanatik. At-ta'assubu syai'un jamilun wa madhabun qawimun wa sunnatun wadihatun wa manhajun sadidun. Nah, penting niki kita pegang kuat. Nah, fanatik itu sesuatu yang indah, suatu jalan yang jelas dan jalan yang benar. Kita harus meyakini apa yang didirikan oleh pendiri-pendiri kita adalah suatu kebenaran. Terbukti perjuangannya yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu, kukuh, kokoh, dan tidak karu-karuan. Belum revolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kan banyak sekali. Nah, fanatik ini bisa menjaga bahasa dan juga segala jenis kebudayaan suatu umat. Suatu umat bisa menjaga terhadap segala bahasa dan kebudayaan suatu umat. Wa akhlaquhal fadilah wa adatihal thayyibah. Juga akhlak-akhlaknya yang baik. Akhlake wong Jawa iki apik banget loh. Akhlak bahasa iki Arabe kalah kali Jawa. Bahasa Arab kalah kalau Jawa. Bahasane lho nggih, bahasane jangan salah. Bahasanya Jawa enek krama inggil. Lek ndonga nyang Gusti Allah lek Arab ya panggah biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Perintai amar atina, datangkanlah terhadapku. Jawa ora pantes. Ya Allah panjenengan dugaaken teng kula panjenengan. Lek Arab liyane ya wis mek sitok bahasane. Bahasane hanya satu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Contohnya banyak. Cuma satu, dadi ndak enek panjenengan. Lah awake dhewe lek maknani Jawa repot. Repot. Allahumma ya Allah a'inni mugi panjenengan nulungi dumateng kula. Apa iki jawane? Arabe ora aini ngono tok wis. Aini pakai ain. Aini. Dan juga bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini yang penting. Bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini penting, kefanatikan ini yang sudah ditanamkan oleh para leluhur, para ulama-ulama kita, termasuk tadi sinaosok pandemi iki arep ngenekne dibaan online. Sapa sing pengen nyumbang? Aku nyumbang oleh. Gak tibaan kok berjanjian toh. Berjanjian ada tibaan apa toh Pak? Yura podo. Berjanji itu yang abtadiul imla bismidzatil aliyah. Nah, wah nyantol Caca berarti ya tahu berjanji. Alhamdulillah. Apa nih? Allah mawon mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa Allah. Aula sampai pirang atiril kuwi 17 18 terus ndonga baru ya Rabbi ya Rasul sampean lek bawakno lagune ya apa ae Aat tahu nyanyi ndak tahu nyanyi ora Aat lagune lek nek mahku sembarang ya lagune no. Koplo tinggi lagu ya dadak. Jenenge koplo. Itu. Pengadatan seperti itu harus kita tetap apalagi di daerah-daerah itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nyapa kok ngono? Wa yahmiluha ala an takuna syadidatal wasiyatas sa'idi mani'atal janib.
kebudayaan, nah, pengadatan, rasa fanatisme sing tinggi yang dhuwur itu bisa menjadikan kita itu kokoh, kuat, bisa menjadikan kita kuat. Bener. Lengene ya gede-gede, bisa mencegah dari segala macam rong-rongan dari sebelah kanan, kiri, atas, bawah, kanan, depan, belakang. Kilek memang fanatiknya kuat. Kalau memang kita punya fanatik yang kuat, jadi ora gampang ketut. Wis awake dhewe melu nyang politike partai ya apa ae, kalau kita mempunyai fanatisme terhadap NU, ya bangga dipertahane, tetap dipertahankan. Nah, mesti tetap dipertahankan. Nah, ketika fanatik ini salah satu ada yang hilang, maka akhirnya kita malah apa ya kalah, akhirnya malah diguyu. Akhirnya malah diguyu. Wa mata faqadat hadzal khuluqa khuluqat ta'assubil karimi bima tara'a 'alaiha min fasadit tarbiyah adha'at niki lho sing penting. Ketika kita kehilangan suatu fanatik, fanatik semua merupakan akhlak yang sangat baik, sebab adanya berbagai macam gempuran, baik dari sosmed, baik dari pemerintah, baik dari golongan-golongan lain. Nah, semuanya yang menggempur kita karena adanya kerusakan tarbiyah, kerusakan pendidikan. Kita kurang getol, sing kagungan iki jek urung ndek anak marang idokan iki wae. Solen ndek anak. Kabeh pengen rabi to iki? Sing ramune nggih ora bahaya dhewe awakmu ngawur dadak. Oh, wes. Umurmu pira? 19. Lah penak aku lek tekok karena lek nolak ini to. Wayahe. Tarbiyah itu sangat penting, saya tadi juga ngomong pengaruh koim. Jadi tarbiyah secara Islami itu ada kadang saiki wong ilmune dur-dur ada psikolog. Psikolog itu kadang menurut saya loh ya, kadang itu sangat memberi kebebasan terhadap kan ukurane umur. Pancen cek cilik jarno ae. Jajal jarno terus. Ora yo bar malahan. Kalau dalam syariat khususnya dalam agama kita harus istilahnya disiplin kok agama itu. Dalam agama kita harus mendisiplinkan anak. Misalnya ketika umur 7 tahun itu harus kita ajari masalah keagamaan, alif ba ta, fasolatan dan lain sebagainya. Terus di situ ditegaskan lagi oleh Rasulullah ketika umur 10 tahun kok tidak sholat wajib dipukul. Nah, wajib dipukul. Lha pomo wong gawe ilmu pendidikan sing umum tok gak oleh. Wong umur 10 tahun. Harus dipukul, cuma pukulan itu tidak supaya tidak membahayakan karena tujuannya hanya untuk mendisiplinkan. Kenapa begitu? Yang saya tahu, ki semuanya usia SMP atau SMA iki. Salate trenten ora? Maaf ya, maaf. Salatnya trenten kabeh. Ya alhamdulillah lah trenten ki. Gak masalahnya saya itu punya, maaf ya, enak cah ngaji. Ya sing enak SMA, enak sing tapi Quran Iqra. Ya tak kei fikih.
Tak kei fikih bab adus jenabat. Iki wis balik kabeh bareng nggih. Can lanang-lanang iki balik bareng. Wah, urung Wah, dereng sunat. Sampai situ bab mandi. Hadas akbar toh. Hadas akbar. Iki wis balik kabeh. Sampun. Wah. Ya dados. Sampun. Lele adus piye? Adus nggih, adus ngoten to, Pak, wong adus anu. Semuanya seperti itu jawabannya, jajal piye to. Wah, yo kaget tuh aku. Satu jenabat enek niate lele dadak. Dadi ya wis teko grujukan. Ndak ada niat, fardu-fardunya itu tidak diterapkan. Lah ngene tak kira ki kok ya akeh maksudku ki. Akhirnya tak kon adus kabeh to. Sesuk aku ya ora ngedusi cah, masa aku mau kon ngedusi. Wah. Semuanya harus mandi wajib lagi. Niate ra usah harap tiwas kangelan. Ngrujukne pertama wis niat ingsun adus krana ngilangi hukume hadas gede wajib lillahi taala. Wis sampai ruwata sekujur tubuh wis sak kuping-kupingmu. Wae sing nyelempet iku abeh. Termasuk maaf ya, termasuk ngeden terus dibasuh bolnya. Masyrobah. Itu wajib loh, ada yang mewajibkan itu karena sudah ada yang menghukumi zahirul badan. Wong itu enek tambahan tapi ora tak sampai nih. Disampaikne mboten. Iki barang hak tak sampaikne soalnya cah lanang iki sok ya duwe bojo. Bojomu kuwi lah adus sok awakmu kudu roh. Ngerti maksudnya ngerti. Saya tahu yang lemet didik ra apa-apa. Gira. Wah, bener sampean. Bab gira iki mangno. Gira iki mang. Bab adus gira. Piye lho? Haknya itu ndak boleh ikut campur orang lain. No. Jadi apa mang? Karahatur rajuli ishtiraka ghairihi ma fi haqqihi. Oleh aku melu ikut campur ya ora karu-karuan. Yang bojone. Ini ilmu maaf ya, tidak porno, tidak jorok. Memang harus disampaikan. Kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah, mungkin ada yang belum tahu. Tembunge kitab ngene Indonesiane. Wanita wajib membasuh sesuatu. Rungokne. Wanita wajib membasuh sesuatu yang tampak di antara kedua delamaan ketika dia jongkok. Wes ngono tok ora tak terangne bayangno dhewe. Kuwi wajib, hukume wajib, Nduk. Bojomu sok wajib membasuh sesuatu yang tampak di antara kedua delamaan iki lho. Ketika wanita tersebut jongkok. Nah, kuwi sing ketok kuwi wajib dibasuh. Judulnya apa gimang? Ghirah. Ghirah. Thaharah. Kak, saya tadi ke situ kan kembali ke permasalahan anak itu ketika umur 10 tahun sudah terbiasa sholat. Umur 10 tahun maksimal sudah terbiasa sholat. Insya Allah 11-12 ketika ketinggalan sholat mesti mempunyai tanggung jawab. Ngono lho mekan ki. Sampean titeni usia SMP kuwi sing biasa gak salat yo akeh.
Tekok Pak Jun iki, guru SMP iki. Pernah nanya ndak sampean? Oh, iya toh? Karena apa? Karena kedisiplinannya kurang sejak kecil kurang ditanamkan. Wah, lah akhirnya ketika SMP wis biasa, jadi yo gak salah wis biasa. SMA juga seperti itu. Tapi kalau sejak umur 10 tahun sudah ditanamkan kedisiplinan sholat, kui ketinggalan mesti bingung, tekok minimal, sholat kula pripun. Sholat kula pripun. Kula ini anak ngedebas nomor loro ini ngedebas rodaan ki. Neng ketika terjadi semacam itu ya tekok. Aku ki maremku nek kono ya nggumun. Kejengklok tangane usiane MTS kelas 1. Saiki kelas 2. Kejengklok tangane diperban. Tak jarne ayoan. Bapak, salat kula terus pripun niki? Dekau. Rekae ya tekok to batinku tapi batinku. Rekae ya tekok to. Alhamdulillah yo nyantol. Hanya mencontohkan, saya tidak ini. Itu karena umur kita mendisiplinkan sesuai dengan perintah Rasulullah. Sesuai dengan perintah Rasul. Marem sampean lek kagungan putra terus terenten mesti marem. Nah ini karena fasadit tarbiyah adha'at mumayyizatiha. Karena pendidikan kurang, karena penanaman fanatik kurang, akhirnya kebudayaan itu sia-sia. Kebudayaan ki penting, gawe jubah ku ya kebudayaan. Kebudayaan, jo salah paham lho nggih. Opah jubah Syekh wetan Muhammad Zaid, Syekh Kulon, Syekh Abu Jahal jubahane. Oh, jubahan Abu Lahab ku abeh jubahan. Gak enak sing ra jubahan. Semuanya memang itu pakaian adat Arab kuwabe. Lah Jawa wis luwih apik zaman semono kembenan wong wedok iki. Saiki kan wis ora. Masa ta? Oh, malah luwih cekai rumah saku. Rumah saku malah luwih ringkes. Luwih ringkes. Nek TikTok kan ringkes. Ya Allah. Ya roh to dadak. Wong saiki kudu ngerti internet kuwi, apalagi kamu wajib ngerti. Sing didhawuhne Pak calon ketua MBC Wates. Calon ketua MBC Wates. Wis mesti setuju, amin. Wis dongan amin. Aku kan dhisiki harap aku Pak Junto iki wis. Ya Allah. Ranting gadungan Jolali. Ya. Lek konferensi ya Pak Jun. Yes. Tenanan iki wis. Wes aku kok mesti disangoni Pak Jun, aku kok angani Pak Jun. Dan juga akan melemah kekuatannya. Benar. Jadi memang sudah diperhitungkan matang-matang strategi daripada wali-wali golek mara tuwa para raja-raja, kemudian menguatkan budaya-budaya, diowahi saithik diambu-ambune Islam sehingga sangat mengakar, sulit. Sing kangelan nembus Indonesia, mecah belah Indonesia ya mek kuwi tok. Indonesia pokoknya NU-ne cek kuat, insyaallah Indonesia tetap jaya. Wis yakin niku. Ndak mungkin. Nah. Fakanat ma'al halikina wadh-dhahabinal awwalin wa ma halakuha illa mautus syu'uri wa fasadul akhlaqi wa dhahabul mumayyizati. Kerusakane dicatat niki. Kerusakane suatu organisasi atau daerah atau bangsa tiada lain karena hilang rasa kecemburuan, hilang rasa fanatisme.
wis maton. Lek dijajah apa enggak wis bene kono. Ya bar tenan. Bar tenan. Harus ditanamkan. Gak terima awake dhewe iki aja terima. Dan juga harus nomor 2 rusaknya akhlak. Akhlak-akhlak yang baik sing mestine itu harus ditanamkan. Akhlak. Anak nyanggone wong tuwek nyanggone anak ya duwe akhlak, Pak. Engko peh sepuh sak karepe dhewe. Ra oleh. Mungkin ada anak yang kurang duit, kurang duit kita kurang mendekati, kurang kasih sayangi, kuwi enek. Soale tuntunane Kanjeng Nabi gak ngono kuwi. Waqiru akbarahum kabirahum warahimu sigharahum. Mulyakno wong sepuh-sepuhmu. Ning ya sayang sing sepuh, sayangono sing cilik-cilik. Ngono. Sing tuweke gaene seluruh kesusu nyeneni ae. Anake kok taungan wis tau marahi porong nyanggone anakmu kuwi yo kesusu nyeneni. Saya kan di Madin, kadang aku nyeneni cah-cah gaene yo kelingan aku dhewe. Loh, cah-cah wis tau tak ulang porong teko tak seneni iki mang. Balik ngono aku. Ora sida nesu aku. Gak sida nesu. Jadi seperti itu. Kadang itu kurang manutnya karena awake dhewe kurang sayang. Kadang seperti itu. Iku kudu diterapne awake dhewe. Apa meneh pendidik iku kudu ngono kuwi. Kasih sayang ki penting. Bener beran yo Le. Wah, cocok iki batine saja. Selain itu juga fanatik terhadap agama yad'u. Fanatik ini perlu, fanatik terhadap agama itu akan menarik seseorang untuk menghormati kita. Nah, fanatik terhadap agama piye? Kuwi lho, sing penting iki. Fanatik terhadap agama atau terhadap organisasi. Nah, fanatik terhadap agama itu ya kita disiplin terhadap kewajiban-kewajiban dalam agama. Nah, selalu dalam jalan sesuai dengan tuntunan agama. Wis ngono tok. Bukan berarti kita benci terhadap orang lain atau agama lain. Fanatik terhadap agama kita nggetu ngopeni awake dhewe, ngopeni tuntunane agama awake dhewe. Lurus. Ora nolak agama kono kok ngene yo. Ndak perlu. Artinya tidak seperti itu. Tidak benci terhadap orang lain yang tidak seagama. Gak ngono kuwi. Dadi fanatik ki nggo celi ajarane awake dhewe. Pomo ahli sunnah wal jamaah tasawufe ya melu Maturidiyah, Asy'ariyah. Fikih melu mazhab papat. Seperti itu dipelajari kenceng. Ora usah ndelok rono-rono. Iki jenenge fanatik agama seperti itu. Fanatik terhadap agama. Bukan membenci atau membuat jaring-jaring ranjau-ranjau untuk mencelakakan pihak lain. Yo kleru. Malah awake dhewe repot wis ngopeni ngono bak ora hasil. Akhire pemawake dhewe akhire sruwegep apa? Sholawat asyhil. Situ kan repot dhewe. Awake dhewe wis panggah sholawatan ae. Itu tuntunan NU. Tuntunan NU seperti itu, gak usah diladeni awake dhewe nggentur ae sholawat asyhil. Wis pas, ndak ada yang salah dari NU itu, ndak ada yang salah. Terus repot supaya kono benci dan lain sebagainya itu salah. Fanatisme yang salah. Fanatisme yang salah. Dari minhum itu gak pas pomo menurut awake dhewe. Awake dhewe seperti ini, tetap berjalan sesuai kaidah, sesuai ADART Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya. Nah, seperti itu. Itu dalam masalah agama. Adapun untuk bahasa dan
suku bangsa. Nah, suku bangsa. Kalau memang kuat memegang kebudayaan dan fanatik, maka akan ditakuti kekuatannya. Misalnya AEDW kegiatannya tetap konsis, terus maju, semakin rame, lawan itu maka malah akan takut. Otomatis takut. Ning lek lembek, lah misalnya kita merusak kebiasaannya sendiri, merusak bahasanya sendiri, kono malah guyu. Nah, lawan itu mesti ketawa. Loh, kena toh? Mesti seperti itu. Itu masalah fanatik. Sekali lagi kita harus benar-benar memegang fanatisme dalam hal tersebut. Yang kedua, fanatik terhadap yang penting jane iki. Nah, masalah apa nggih? Politik penting, memang penting. Politik itu sekali lagi penting dalam siasah. Inna fadlatin al-ghirah. Jadi utamane agama ki cemburuan. Bagi orang yang tidak mempunyai kecemburuan terhadap agama, berarti agamanya kurang baik. Lah misalkan makharimullah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yang tidak diperbolehkan Allah, merajalela di mana-mana kok tenang ae. Nah, itu namanya kan agamanya kurang. Mungkin urian saya sampai di sini saja. Jadi sekali lagi yang perlu kita tanamkan adalah fanatisme dan juga ghirah. Ghirah itu macam-macam. Ghirah sing diridhoni Gusti Allah ki ya enek, ning enek sing ora. Jadi ghirah terhadap agama itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghirah terhadap mazhab. Ghirah terhadap mazhab mau dihancurkan tidak boleh. Itu sangat dicintai oleh Allah dan kita harus diperjuangkan. Sebenarnya tugas daripada NU itu banyak yang teledor. Saya mengatakan seperti itu. Itu tugasnya cah nom-nom sing pinter-pinter. Termasuk pendidikan di ma'arif, pendidikan di sekolahan itu kan diwanti-wanti oleh pendiri kudu tetap ada bisa masuk ke pendidikan formal. Mestinya seperti itu. Tapi nyatanya malah kecolongan. Sebentar itu kan kecolongan oleh PKS toh. Krono sangke isone mengambil posisi strategis dalam pemerintahan. Ngono lho. Politik sampean monggo nggih. Yang penting fanatisme tetap dijaga. Baru sampean nek partai apa ya terserah, tapi tetap yang diperjuangkan adalah organisasi kita. Aja sampai ora. Ula biasa ya kadungan rapor karo wong-wong. Mungkin sampai di sini saja. Cek tak deloke. Wow, pas lagu semayan ngono lho ki maksudku ki. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga anak-anak kita Ibnu PPNU baik PC sekabupaten maupun seluruh PAC sekabupaten diberi kekuatan, diberi ilmu yang manfaat, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meneruskan sebagai estafet dari para petinggi-petinggi, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga kita semua bisa gandol nek nggone sarunge para masyayikh, para muassis
Nahdlatul Ulama sehingga dadosaken kita sedaya wilujeng wonten dunya wonten ing akhirah. Utaminipun malih mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalami wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.